Pemirsa, kami hadirkan informasi tentang persiapan ibadah haji. Petugas penyelenggara ibadah haji bersiap menyambut kedatangan jemaah haji asal Indonesia. Sebanyak 95 hotel di Madinah disiapkan untuk tempat tinggal jemaah haji. Akomodasi tersebar di 95 hotel yang berada di 3 kawasan utama sekitar Masjid Nabawi. Untuk kebutuhan konsumsi, Dakar Madinah menyiapkan 21 dapur. Koordinasi insentif telah dilakukan dengan semua pihak, termasuk pengelola hotel, penyedia dapur, hingga tim transportasi dan kesehatan. Jelang kedatangan jemaah Indonesia di Tanah Suci, seluruh layanan haji di Madinah sudah siap 100%. Hotel yang akan disiapkan itu sekitar 95 hotel yang terdiri dari 3 wilayah, Markaziyah Shimaliyah, Markaziyah Gharbiyah, dan Markaziyah Janubiyah, jadi utara, barat, dan selatan. Pemerintah juga sudah menyiapkan untuk dapur di Madinah itu berjumlah sekitar 21 dapur. Nah, ini nanti yang akan melayani jamaah haji selama di Madinah. Kurang lebih akan mendapatkan 3 kali makan sehari, dan kalau di total itu sekitar 27 kali makan jamaah selama di Madinah. Masih mengenai ibadah haji, pemirsa, petugas haji Indonesia terus melakukan berbagai persiapan jelang pelaksanaan ibadah haji 2025. Salah satunya dengan melakukan pemetaan hotel di sekitar kota Mekah. Ada 10 sektor yang menjadi lokasi penempatan jemaah haji di Indonesia. Sebanyak 205 hotel dipetakan dan terbagi di 4 wilayah, yaitu Jarwal, Misfala, Shisha, dan Raudoh. Petugas melakukan pemeriksaan kelayakan hotel, mulai dari kamar tidur, kamar mandi, hingga fasilitas restoran. Tak hanya hotel, petugas juga memastikan kesiapan 80 tenan komersil yang akan disewakan kepada pelaku UMKM Indonesia selama masa haji. Tergantung nanti ada yang berjarak dari haram sekitar 3 km, ada yang hanya 2 km, dan di antara masing-masing hotel beda-beda. Kalau satu sektor mungkin dia berderet, seperti ada di sektor 1 di daerah Shisha, itu seperti satu gang semuanya hotel yang dihuni Indonesia, disebut dengan Kampung Melayu, satu area. Tapi ada juga yang berkelompok, satu kelompok hotel seperti di Wehdah Khair di Jarwal, itu ada 3 hotel yang semuanya dihuni oleh Indonesia. Itu lebih mudah, jadi seperti ada perkampungan Indonesia di situ. Pemirsa, untuk mengetahui kabar mengenai ibadah haji, kami sudah terhubung dengan rekan-rekan kami. Ada Yasin Idris di Surabaya, kemudian ada rekan kami Syahrul Hidayat di Mekah. Kita akan ke Yasin Idris terlebih dahulu di Surabaya. Yasin, bagaimana informasi dari sana? Silakan. Ya, silakan ya. Pemirsa, pagi tadi sudah tiba di asrama haji Sukolilo 3 kloter yang masuk melalui embarkasi Surabaya, di mana total keseluruhan ini mencapai sekitar 1.128 calon jemaah haji. Nah, setibanya pagi tadi pada pukul 7, kemudian dilanjutkan pukul 9 pagi, dan terakhir tadi kloter ketiga pada pukul 11 siang. Ini mereka langsung memasuki asrama haji dan dilakukan terlebih dahulu pemeriksaan kesehatan untuk memastikan kondisi mereka ini tetap fit. Lah, kemudian tadi setelah dilakukan kesehatan, mereka diberikan pembagian dokumen haji yang nantinya akan dibawa ke Tanah Suci, kemudian dilanjutkan dengan pemberian gelang haji. Nah, gelang haji ini tadi kami pantau melihat dari beberapa calon jemaah haji terbuat dari
semacam plat, juga dikunci dengan cukup erat dengan karet, sehingga ini tidak mudah terlepas. Ini juga untuk memberikan kemudahan tentunya nanti bagi calon jemaah haji yang lansia, sehingga tidak tertinggal ataupun tidak terlepas pada saat mungkin mereka ke toilet, dan ini sebagai penanda pada saat mereka ada di sana. Nah, manasik pun yang dilakukan di asrama haji Sukolilo ini juga menarik, tidak hanya dipandu masalah doa, kemudian cara tawaf ataupun syai, tapi juga diberikan pembekalan bagaimana cara nanti untuk bertahan hidup di tanah suci, kemudian menyesuaikan diri dengan atmosfer yang ada di sana, kemudian cara menghubungi tim yang ada di sana ataupun kepala rombongan pada saat kita terpisah dengan rombongan. Ini juga menjadi hal yang sangat penting supaya nanti di sana tidak terpisah dengan kelompoknya masing-masing. Dan setelah 1 hari berada di sini, yaitu hari ini, mereka akan melanjutkan ke tanah suci pada esok hari. Jadwal keberangkatan juga bermacam-macam, mulai dari dini hari nanti sampai dengan besok pagi. Nah, kalau situasi di sini sendiri terpantau masih lengang, di mana para calon jemaah haji ini sudah mulai beristirahat, dan juga mereka tidak boleh dikunjungi oleh keluarga mereka pada saat berada di sini. Sementara itu,